Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, ya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat sehat, ya, dan senantiasa diberikan kemudahan bagi kita untuk uh, hadir di majelis tahsin online gak ngaji gak asik pada malam hari ini, ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, alhamdulillah, tentunya di perjumpaan uh, Jumat malam ini sesi kita materi yaitu Fathul Atfal yang terkait dengan materi uh, tajwid, ya. Dan alhamdulillah Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita, ya. Sebelum mulai tentunya Anda mengingatkan bagi Anda pribadi dan juga untuk teman-teman kita semua, untuk semuanya, agar senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semoga Allah berikan kemudahan kita untuk bisa faham apa materi yang disampaikan, ya, sehingga bisa memperbaiki bacaan kita dengan lebih baik lagi membaca Al-Qur'an, dan tentunya, ya, senantiasa bisa uh, dengan mengamalkannya dengan baik. Baik, alhamdulillah Ustaz. Kalau sudah siap, Anda serahkan kepada Ustaz. Baik. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladhi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'du. Baik, sahabatku yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala. Disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah selalu dan senantiasa memberikan kita nikmatnya yang tak terhingga, tak terhitung jumlahnya. Ya, semoga senantiasa terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, sahabatku yang baik, rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan ya pelajaran kita, yaitu membahas tentang idgham, ya. Insyaallah taala, ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang idgham juga yang terbagi atas dua bagian, yaitu bagian yang pertama kita sudah bahas, yaitu secara makhraj dan sifatnya, ya. Dan insyaallah satu lagi yang belum kita bahas tentang idgham, yaitu secara kemarin jauh dan dekat kita bahas. Sekarang jauh dengan jauh. Nah, jadi idgham, saya ulangi sedikit. Idgham islain taqarrur memiliki tanda-tanda yang sudah saya tuliskan, ya, bagaimana yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, jadi itu adalah dua huruf yang semisal atau kembar, ya. Bermakhraj dan sifat dia kembar, ya, tidak ada tidak ada bedanya, ya, namanya kembar tidak ada bedanya. Misalnya wawu dengan wawu, ya, alif dengan alif, misalnya hamzah dengan hamzah, misalnya ba dengan ba, itu namanya kembar. Nah, terus yang kedua kemarin idgham mutajannis, ya, mutajannisain, ya, yaitu dua huruf yang mana makhrajnya ya sama namun sifatnya berbeda. Nah, dua huruf yang sama secara makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Beda dengan mutaqaribain. Mutaqaribain yaitu yang berdekatan atau sifatnya juga berdekatan, ya. Ya, bisa jadi sifatnya berdekatan, bisa jadi juga makhrajnya berdekat. Nah, baik. Sahabat yang baik, Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita akan bahas tentang satu
ya, itu mutaba'id. Nah, mutaba'id. Ya, kemarin kita bahas sudah mutajannis, dua huruf yang misal, ya. Mislain, dua huruf yang semisal. Ya, mutajannisain sama secara makhraj, ya. Mutajannis secara makhraj, ya. Ketiga, mutaqribain, dekat makhraj maupun sifat. Nah, sekarang dia ada satu lagi, ya, yang mutaba'idain. Taba'idain ini adalah dia jauh secara makhraj maupun sifatnya. Nah, contohnya misalnya uh, waw dengan ain misalnya. Atau misalnya lam dengan waw misalnya. Itu jauh, ya. Nah, ini disebut dengan mutaba'id. Ya. Ketika mutajannis, mutaqarrib dan mislain, maka ini tidak diidghamkan kecuali dengan huruf yang sudah ditetapkan. Tidak diidghamkan. Sejatinya awalnya tidak diidghamkan kecuali pada huruf yang telah ditetapkan. Nah, gitu. Terus contohnya, ya, banyak sekali contohnya, misalnya waw dengan lam, misalnya walau an waw dengan lam, lam dengan waw. Lau, lam dengan waw. Lam harokat, waw harokat. Jika dihukum bacaan, maka dia jauh secara makhraj dan tanda harokat dan sukun mutlak. Maka mutaba'idain mutlak. Jadi istilah-istilah ini teman-teman yang ibu-ibu paham, ya. Jangan saya bilang paham, ibu paham tapi pusing. Apa Ustaz? Mutlak tuh berarti ijhar, ya? Jelas ya Ustaz? Gimana Bu, ini enggak jelas suaranya? Oh iya. Mutlak tuh berarti ijhar, ya Ustaz? Dibaca jelas ya Ustaz? Ya, izhar. Ya, ya. Jelas. Syukran Ustaz. Afwan. Intinya adalah teman-teman harus mengenali makhraj dan sifat. Modal utamanya adalah mengenali, memahami makhraj dan sifat. Maka akan katakan, oh ini mutaba'idain. Oh ini mutajannisain. Oh ini mutaqaribain. Oh ini mislain. Itu idgham, ya, ya. Atau hukum idgham, ya, secara makhraj dan sifat. Membahas secara kurang dan baik. Kurang dan Ar-Rahim, maka disebut dengan idgham juga. Makanya ini tanda kutip, ya teman-teman, ditaruh di bukunya kalau nulis, ya, idgham pada umumnya. Hukum idgham pada umumnya. Jadi idgham itu ada masukan atau meleburkan. Kalau
Ar-Rahman ini adalah idgham. Juga saya baca misalnya min rabbihim, ya, atau min rizqillah. Min dengan dimasukkan atau dileburkan mir rizqillah, atau mir rahma atau mir rabbikum. Nah, jadi ini disebut dengan idgham, ya. Nah, secara dari sisi sempurna dan kurangnya, nah yang sempurna seperti ini Ar-Rahim, Ar-Rahim ini sempurna. Tat mana idghamnya, yaitu dibaca yang masuk langsung ke huruf ra. Maka disebut dengan idgham. Ar-Rahim atau Ar-Rahman ini disebut dengan idgham kamil. Idgham yang sempurna. Kayak baik secara sempurna. Atau misalnya hal lakum, hal lakum, dibaca hal lakum. Di sini ada dua lam. Cara Baik, sahabat sekalian, sepertinya Ustadz ada gangguan dari sinyalnya ya. Tadi sedikit terputus-putus juga. Dan kemudian sekarang keluar. Tadi di Pak Hendri lancar Pak Hendri suara Ustadz atau terputus juga? Sama terputus-putus. Nah ini sudah bergabung kembali. bentar. Baik, ini apa ya? Baik, teman-teman. Bagaimana? Sudah jelas suara saya? Alhamdulillah Ustadz. Tadi terputus-putus Ustadz. Baik. Ya, ini koneksinya kejauhan. Saya ulangi lagi dari segi makhraj dan sifat. Maka dia disebut dengan mislain, ya. Yang tadi apa? Halakum. Hal halakum. Kalau dari segi makhraj sifat disebut dengan mislain, karena ada huruf yang misal lam dan lam. Nah, dari segi kemudian tidaknya maka disebut dengan kamil. Belum kamil. Sama seperti tadi mir rizqillah atau mir rabbikum. Min ro, maka ini disebut dengan idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Disebut diambil dari hukum apa? Hukum nun sukun dan tanwin, maka disebut idgham bi gunnah atau gitu. Ya, idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Akan tetapi ketika dia sisi sempurna dan kurangnya, maka disebut dengan idgham kamil. Kenapa? Karena sempurna masuk ke rukun. Di sini bisa dipahami. Yang Ustadz, itu tadi Ustadz yang Ustadz tadi bilang awalnya tidak diidghamkan, sudah tuh diidghamkan tuh gimana maksudnya Ustadz? Oh, dulu idgham mitlain mutaqarribin mutajammisain pada dasarnya semua sudah diidghamkan. Akan tetapi ya dalam hukum tadi idghamkan. Nah, itu maksudnya.
maka didorongkan ke arahnya sesuai dengan tanda yang telah ditulis kemarin ya. Ada yang Iya, sudah nulis kemarin tanda-tandanya tanda yang baris tulis sama kemarin. harokat sama yang sukun tuh ya Ustaz. Ya, nah, seperti misalnya dal bertemu dengan po bertemu dengan dal, gitu. Belum. Baru ketemu. Iya. Udah ditulis di keadaan. Yang ada waqadah qalu gitu tuh ya Ustaz. Lau lau Iya benar. Benar. Qaddahul dan itu. Sampai di sini ada yang mau dibuktikan, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan teman-teman? yang idgham mutabaiden tadi tuh gimana? Contohnya gimana Ustaz? Baik. Itu kamu dan tadi itu tidak diidolakan. Mutabaid karena makan disebut idgham itu kalau dia dimasukkan. Misalnya tadi yang sudah ada di tanda-tanda itu ya, di tanda-tanda ini misalnya lam bertemu dengan dia sukun harokat. Ketika dia sukun harokat. Nah, itu jauh ya, jauh. Misalnya apa tadi lam dengan wu. Lam itu hurufnya lisan, wu hurufnya bibir ya. Misalnya walau walau lau lau maka disebut dengan apa mutaba'idain. Nah, harus dipahami tandanya ya, saya maksudnya adalah oh meskipun harokat namun harokat ini kalau harokat namanya. Identik adalah kalau harokat pun biasanya itu bukan. Bisa dipahami buatmu Kurang ya. itu suara Ustaz tuh kurang jelas tadi tuh. Oh, jadi kalau kalau mutabain saya contohkan lam dengan wau. Ya. Kalau lam dengan wau jauh ya jauh secara makron maupun jauh secara sifat ya, maka itu. Nah, nah ini kalau dia sukun kalau dia harokat sukun maka dia disebut dengan mutlak. Kayaknya kaidah-kaidahnya siapa mutlaknya begini. Contohnya mutlak itu harokat sukun dan kubro dan kabir itu misalnya harokat. Misalnya harokat misalnya wawa doa liza itu jauh secara sifat. Misalnya
Faulaika. Ula, udah itu tenggorokan dengan lisan. Ula, tenggorokan dengan lisan. Maka ini jauh. Mutabaid. Ada harokat apa disebut mutabaid. Ya, kubro. Atau kabir. Mutabaid kabir. Nah, sampai di sini, teman-teman. Memang butuh pelan-pelan. Nah, dia panjang bahasanya, detail gitu. Ini yang baru kita bahas yang sempurna, kamil ya, itu kamil. Sekarang kita bahasnya idgham nakis. Satu pembahasan lagi idgham nakis. Nah, idgham nakis maksudnya idgham yang kurang ya, yang kurang. Idgham nakis itu yang memasukkan ya huruf pada huruf berikutnya, bukan huruf pada huruf berikutnya, tetapi dia tidak sempurna, tidak sempurna. Contohnya misalnya eh, kalau tak bertemu dengan po disebut apa? Tak bertemu dengan po apa? Ayo, apa yang mau jawab? Jawab. Agak kurang jelas Ustaz suaranya. Ini karena pengaruh sinyal terlihat sepertinya. Ya, Pak. Kayaknya sinyal kayaknya ya. Gimana sekarang? Belum jelas. Masih belum Ustaz. Bentar. Apa tadi Ustaz Sekarang memasukkan huruf ke huruf berikutnya? Terus apa tadi terusannya Ustaz? Gangguan. ya. Hmm. Hmm. Ada suara saya Pak Henry? Agak terputus-putus, Ustaz. Putus ya. Kayaknya kurang bagus ya kayaknya. Harus ganti apa? Harus ganti provider. Pakai Telkomsel ya. Agak bagus Telkomsel. Sekarang gimana? Suaranya udah jelas. Lumayan Ustaz. Lumayan ya. Baik. Baik. Saya jelaskan tadi ya. Nah, Kalau ko bertemu dengan tak, kalau ko bertemu dengan tak, apa hukumnya Bu Asri? Bu Eni, tetap ya. Ko bertemu dengan tak, Idgham mutajanisain enggak Ustaz? juga mau Mutajanisain. yang bisa. Nah, eh, sekarang dia kalau eh, bertemu dengan sama mutajanisain, akan tetapi ketika yang satu keadaan ini misalnya po bertemu dengan tak,
maka tidak sempurna dimasukkan kepada huruf ta. Karena huruf to lebih tinggi sifatnya dari huruf ta. Ya, secara sifat huruf to yang paling kuat di antara semua huruf hijaiyah. Misalnya laim basokta, sokta. Jadi masuk ke huruf to baru ke huruf ta. Laim basokta, sokta. Nah, laim basokta. Yudai. Atau misalnya ahau tu, nah. Atau tarab tu, nah. Nah, jadi dimasukkan ke huruf po baru ke huruf ta. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Itu contoh idgham nakis ya Ustazah. Ustazah. Ya Ustaz. Iya, idgham. Oh iya. Baik. Jadi Ustaz, ada dua. boleh tanya dah Ustaz. Gimana? Kalau ada Boleh. yang waqad dhallu tuh itu masuk di mutajanisan juga ya Ustaz? Tidak. Oh, tidak. Qaid bo tidak dimasukkan. Qaid qalqalah wa qaid dhallu. Jadi baca waqad dhallu tidak ada pembacaan idghamnya. Ya, di sana jelas qaid bo. Dal dengan bo itu jauh, ya. Maka di sana disebut dengan muta apa? Mutabai. Oh ya Ustaz. Baik. Yang pertama tadi apa? Sifat yang bukan yang kurang, ya yang kurang yang natif. Yang natif ini sifat yang idbaq, huruf idbaq macam po. Laim batobta, tadi batobta, nah bitok masuk. Laim batobta, laim batobta. Jangan sampai dia jadi basot, nah, basta. Laim bata, tepok, basok, ta. Laim basok, ta. Nah, jadi masuk ke huruf po dulu baru ke huruf ta. Yang kedua, yang kurang, nanti secara gunnah yang digunakan. Misalnya, nun bertemu dengan waw, ya, min waliyyin wala waq, atau yaqulu. Ya dengan waw ini adalah idgham bi-gunnah kalau dilihat dari nun sukun dan tanwin. Tetapi ketika dilihat dari naqis, idgham naqis, ya, dilihat dari kurangnya, maka disebut dengan idgham naqis. Nah, dari sini bisa dipahami teman-teman. Jelas, jelas. Jelas, Ustaz. Nah, alhamdulillah, ya, bab tentang terkait idgham sudah kita lakukan. Kita akan lanjut di pekan depan, insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil pada malam hari ini. Kalau ada yang mau dipikirkan, boleh sini. Alhamdulillah tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk kita belajar besok malam dan lancar. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya. Harapan saya adalah bisa diajarkan kepada teman-teman yang lain. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak atas waktu yang meluangkan yang jadi pahala yang berlipat ganda. Dan tentunya mudah-mudahan eh, tahun ini ya ingin atau ya punya harta lebih untuk kurban dan bisa kurban. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak sudah memberikan materi untuk Fathul Athhar pada malam hari ini. Ya, tentunya mungkin himbauan buat teman-teman ya, jika ada yang mau berkurban di tempat Ustadz ya di pelosok itu mungkin bisa nanti dikoordinasikan atau mungkin Ustadz kalau sudah ada flyernya mungkin nanti bisa saya share di grup ya sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk koordinasi lebih lanjut misalnya nanti untuk kontaknya dan lain sebagainya. Nah, untuk yang di lokasi di pelosok di Lombok seperti itu. Kalau misalnya udah ada flyernya boleh nanti di share biar kita bisa bagikan di grup ya buat teman-teman yang lain juga barangkali yang belum tahu sehingga mereka bisa barangkali mau mengikuti begitu Ustaz di sana. Baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair dan buat semua teman-teman jazakumullahu khairan katsira. Ya, semoga Allah tentunya istiqomahkan kita dalam ketaatan dan bisa diberikan pemahaman atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Selamat beristirahat ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena kesuburan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita besok ada sesi talaki ya bersama Ustaz ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.